Makasih ya. Terima kasih. Ada ini teh. Terima kasih ibu-ibu. Mari Baronda Kasovivi Ke wisata hutan mangrove Guraping, Maluku Utara. Wali Kota Bandung, Bupati Bandung. Penyerahan cenderamata dari Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur kepada Bapak Gubernur Maluku Utara. Dan dilanjutkan dengan penyerahan kaos yang merupakan cenderamata bertuliskan wisata hutan mangrove oleh Bapak Gubernur Maluku Utara. Apa yang enak? Ya, kasih yang paling enak dan buat. Lebih Kopi apa teh apa? Oh, kopi kenari. mau apa ini dari DWP cangkir. Cangkir. Iya, harus sasaran apa? Oh iya. Dari DWP buat Bapak Gubernur. kan buat Bapak buat Oh, mancing iya, aja. Terima kasih. ya sama kalau Oh ini nih. ya Ini nih. iya. Makasih ya. Terima kasih. Ada ini teh. Terima kasih ibu-ibu. Mau cipin dan Nanti harus coba ini. Nah ini kita pengen tahu nih, kalau di Kaltim sendiri apa nih, Pak Wakil Gubernur? Kita ada mangrove yang dapat Kalpataru, Mas. Jadi pengelola mangrove di Kaltim itu namanya Agus B. Itu karena berhasil merehab mangrove yang sudah rusak. Itu kurang lebih 10 hektar dia rehab, akhirnya dapat Kalpataru. Di Balikpapan. Dan ini apa monyet-monyetnya masih banyak. Setelah direhab akhirnya monyet yang tadi sudah pergi datang itu. Artinya sudah kembali normal ini. Oke. Burung-burungnya sudah pada lari. Ya, nanti datang lagi deh kalau udah bagus nanti mereka datang. Oh jadi ini ya, dia ada masanya ini. Iya. Ya ini saya sebagai
ya di Kabupaten Bandung, ya Jawa Barat punya banyak Iya. pantai juga Pak, Iya, laut. iya. Cuman kalau di Kabupaten Bandung tidak ada Pak. Mangrove Jadi kita tidak ada pantai, Oh, nggak ada tidak ada pantai. Oh, laut, siap. pegunungan saja. Jadi saya senang ini. Jadi jaga gunung, kita jaga pantai. Jaga gunung kita. Nah kalau ini sendiri Pak, Sofivi sendiri sebetulnya tadinya di sini banyaknya pohon-pohon soki-soki ini ya Pak ya? Tapi kan kita tidak pernah tahu kok mengelolanya gimana, jadi Nah. jadi tinggal. Sekarang Oke. ini mulai apa namanya, hewan-hewan habitat apa yang burung-burung sudah pada lari, kita coba kembalikan dengan cara yang berkali saya kira kita pelajari. Ya, betul. Tadi kera-kera itu yang tadinya hilang kembali, dia bisa kembali. Oke. Termasuk burung-burung yang langka itu dia selama ini kan hampir sudah habis, punah ya. Sekarang kita kembalikan dengan burung yang tadi yang mungkin kita ada berikan buku itu untuk burung-burung yang berada di Maluku Utara ya. Khas itu ya. Termasuk ada Lang. apa burung yang Lindungi. disebut apa namanya burung bidadari. Tapi mudah-mudahan dengan adanya event Iya. nasional seperti ini bisa mengundang para wisatawan datang, Iya. bisa menikmati taman mangrove ini Iya, ya, Pak Gub. Luar Dan biasa. ini Sofivi ini adalah satu-satunya ibu kota provinsi Yang di desa. Indonesia. Kan di desa. Ini bentuknya kelurahan. Ini sesuai dengan amanat Presiden, membangun dari desa. Nah, itu dia. Udah Oke, pas oke, ini. Oke. Jadi membangun dari desa yang dimaksudkan oleh Presiden diwujudkan sama Gubernur Maluku Utara. Ya, ini luar biasa. Luar biasa. Ini guru nih, saya Guru kita. kayaknya harus berguru lagi nih sama beliau ini nih. Oke, dan beberapa tempat wisatanya jenisnya apa aja sih Pak yang ada di sini Pak? Di Taman Mangrove. Apa namanya? Taman Mangrove. Mangrove itu dipakai hutan mangrove. Oke. Oh, ini Nah dulu sini Pak. Oh, kita istirahat dulu. Istirahat dulu, istirahat dulu. Oh, kita ngobrol sini aja. Nah, kita sampai hari ini kan saya sampaikan sama Presiden, sampai hari ini kita tidak punya negeri, kita tidak punya daerah, sebab kita di bawah kota Tidore. Nah, akhirnya beberapa bulan yang lalu ini diusahakan agar supaya menjadi kawasan khusus kota Sofivi. Kata Pak Sekda. Siap. Jadi memang pemekaran Provinsi Maluku Utara dan Maluku itu di saat waktu itu masih kita baru punya 2 kabupaten 1 kota, Ternate Kabupaten Maluku Utara dan Halmahera Tengah, sehingga ini adalah wilayah Halmahera Tengah. Dan ketika undang-undang itu dibentuk, itu direncanakan nanti akan ada kota Sofivi. Tapi keburu keduluan pemekaran untuk wilayah Halmahera Tengah ini jadi 3, kota Tidore, Halmahera Tengah sendiri dan Halmahera Timur. Sehingga ini masuk wilayah kota Tidore. Nah, pada saat kita mau bikin lagi Sofivi udah kekecilan. Gitu maksudnya penduduknya. Kalau wilayahnya masih luas. Nah, oleh karena itu agak sedikit bermasalah ketika kita lakukan DOB-nya, sehingga akhirnya ini menjadi mungkin cuma 2 provinsi di termasuk Kaltara ya. Iya, Kaltara. Yang belum punya kota. Tidak lazim ibu kota provinsinya. Kan Kaltara lazimnya Tinggal di Bulungan, Kabupaten Bulungan, sama dengan tapi masih bagusnya Kaltara karena dia satu daratan dengan Bulungan. Iya. Kalau kita Tidore pulaunya sendiri, nah, sehingga tidak terurus lah di sini, nah, karena kejauhan. Nah, jadi itulah yang kemudian menjadi agak sulit karena kita provinsi kan harus membangun seluruh kabupaten kota. Kan pasti di sana ada DPR-DPR yang punya dapil-dapil juga. Jadi alhamdulillah ada STQ, kita punya alasan untuk bikin Sofivi ini. Gitu. Jadi alhamdulillah ini ada manfaatnya kita, sehingga mudah-mudahan meskipun tidak lazim, kan lazimnya ibu kota negara adalah provinsi kan. Nah, lazimnya ibu kota provinsi kabupaten atau kota. Lazimnya ibu kota kabupaten kecamatan. Begitu juga kecamatan desa. Nah, sekarang bagaimana kalau sebuah ibu kota provinsi ibu kotanya desa? Nah, ini kalau kita bicara nanti untuk mimpi dari Pak Gubernur ya ke depannya lagi, apa yang masih Bapak ingin upayakan Pak yang belum tercapai bagi Maluku Utara ini? Yang penting sekali masalah infrastruktur. Ini Halmahera ini, Pulau Halmahera ini pulau besar, yang bentuk sama dengan Sulawesi. Pulau huruf K.
Nah, kita sekarang sudah punya 6 kabupaten yang menyentuh Halmahera. Nah, alhamdulillah ada bantuan dari Presiden waktu saat berkunjung ke sini pertama. 1,5 bulan beliau ke sini. Dan kita coba meminta sesuatu. Beliau bantu 3 triliun untuk infrastruktur. Alhamdulillah sekarang walaupun belum semua jalan-jalan kosmik, tapi paling kurang sudah mulai menyentuh seluruh kabupaten kota yang ada yang menyentuh Halmahera. Nah, tinggal mungkin beberapa seperti balai ya bisa membantu untuk bisa nah, itu sangat penting sekali. Yang kedua ini masalah rumah sakit dan pendidikan. Nah, semua kita punya rumah sakit tadi mungkin Pak Wagub mudah lihat itu rumah sakit baru sekali. Juga kita punya rumah sakit pertama sekali kita ingin punya rumah sakit jiwa. Jadi kita harus siapkan rumah sakit jiwa untuk pemerawat orang-orang sementara stres yang kadang-kadang stres. Tapi bagus Pak pelayanannya, saya tadi di swab di sana di rumah sakit Bapak. Ya, mudah-mudahan tambah maju terus ya semuanya. Ini bagaimana dengan Kaltim ini Pak Wakil Gubernur? Ya. Ini bentar lagi Ibu Kota Negara mau ke sana nih Pak. Ya. Amin. Bagaimana ini Pak? Kalau kami sebagai putra daerah Kaltim, Pak Nanang juga, perpindahan ibu kota itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan itu keputusan yang berani dari Presiden karena dananya sebenarnya kan sangat besar untuk pindah ibu kota. Karena semua infrastruktur harus pindah. Tapi memang tidak bisa cepat. Jadi perlu 20 tahun itu paling cepat. Namun kalau tidak dipindahkan, pembangunan Jawa dan luar Jawa tidak akan pernah merata. Tuh. 60% APBN itu mutarnya di Pulau Jawa. Padahal Kalimantan Timur saja luasnya sama dengan Pulau Jawa. Belum kita bicara Sulawesi, belum lagi. Nah, kalau ini tidak dipindahkan, pembangunan nanti muter aja uangnya di sana. Anggota DPR, anggota DPD, kalau kita mau voting, mau apa semua. Dirjen-dirjen semua di sini orang dari Jawa, penduduknya di sana, tenaga kerja semua di sana, industri semua di sana. Akhirnya di luar Jawa tidak akan pernah maju. Nah, kalau nanti dipindah, nanti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua akan berkembang pesat. Dan ini warisan buat anak cucu kita. Mungkin dampak dari perpindahan itu kita sebagai penggagasnya atau orang pertamanya tidak bisa merasakan nikmatnya. Tapi anak cucu kita yang menikmati perpindahan negara itu. Dan ini ide yang luar biasa dari Bapak Presiden. Juga pindah ibu kota Pak, itu belajar Pak dari kita Pak. Kan kita ini kan pindah ibu kota provinsi, ya kan? Ini menjadi miniaturnya. Ya, jadi dia negara melihat gitu, meskipun lebih kecil kan lebih bisa contoh. Sekitar 4 minggu yang lalu, hampir 2 bulan yang lalu, Presiden. Jadi saya sama Menteri Perhubungan dengan Pak Erik, Menteri BUMN, berempat ngobrol di sini waktu beliau meresmikan salah satu terminal bandara. Terus beliau bilang sama Menteri, coba kalian tahu kita baru rencana itu ibu kota negara. Sudah pindah duluan. Ustadz Sudah pindahkan. Berani-beraninya katanya Ustadz memindahkan ibu kota. Kenapa kita tidak berani katanya? Nah, teman saya di Sulawesi Tengah, Gubernur, katanya ketemu Presiden itu membuat pusat logistik Indonesia itu di Sulawesi Tengah, dekat dengan Kalimantan kota yang diperencanakan seperti itu. Nah, saya pikir kalau itu betul kan dari sini juga lebih dekat ke Kalimantan, dari Sulawesi Utara juga dekat ke Kalimantan, tengah-tengah lah, tengah-tengah sekali ke Papua juga begitu, dan itu akan betul berkembang besar walaupun memang memindahkan ibu kota itu tidak gampang. Tapi kita melihat beberapa negara-negara kan seperti di Pakistan, dari Karachi pindah ke Islamabad. Ya, mereka memindahkan 3 kali. Pakistan itu memindahkan ibu kotanya sekitar 3 kali. Apalagi Turki itu kalau dalam sejarah kita lihat pindah, pertama pindah. Ada 5 kali lah. Ada Edirne, Bursa. Iya. Kenapa kita tidak? Dulu zamannya Pak Soekarno kan pernah ada wacana kotanya di sini kan ya Pak ya di Kalteng. Iya. Belum Soekarno sudah pernah berkunjung ke sini. Itu hebatnya Soekarno, walaupun PKS tidak terlalu itu serek. Tapi saya bilang Soekarno itu hebatnya begini. Hebat.
Dia bilang, ini 63 negara disatukan jadi KNKRI. Ini 4 negara di sini. Sultan Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo itu 4 negara berdaulat. Dan beliau sampai kunjungi semua. Ini Tidore sekitar 2 hari. Bacan 2 hari. Saya membayangkan dengan transparansi yang mana yang beliau kunjungi sampai Indonesia yang begini besar, beliau kunjungi menyatukan negara, walaupun orang PKS juga kita ngurus provinsi kecil ini, kita udah merasa pecah kepala. Beliau Kalau pemimpin besar. Wakil Bupati Bandung tuh karena kota udah berkembang, udah pesat, udah apa namanya berkembang bagus, jadi Kalau dia gampang Pak Kiai, dia kan tinggal panggil jin. Mohon doanya semoga diberikan kemampuan. Ini baru 5 bulan Pak. Pak Gub saya dilantik. saya yakin Ya 6 bulan ya, masuk 6 bulan. saya yakin punya jin itu akan lebih pintar. Saya tinggal sulap aja. Oke, ya dulu. Minum dulu. Pak Ustadz minum dulu katanya. Ustadz, saya perlu dinasehati sebagai wakil kepala daerah yang baru memasuki dunia pemerintahan dan mungkin nantinya akan lebih semakin dekat dengan regulasi dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Apa ini? Wejangannya saya minta nih dari Pak Kiai. Pengalaman saya karena saya di DPR kemudian jadi gubernur, Ya. yang sebenarnya yang paling berat kita menghadapi ini persoalan rakyat. Ya. Karena rakyat ini barang apa setelah kita terpilih, mereka itu harta mereka. Nah pada saat seperti itu kita tidak mungkin kan mengatasi, harus kita keluarkan duit bagaimana, duit serta salah, jadi masalah KPK Ya. dan lain-lain. Ya. Jadi saya melihat, memperhatikan selama ini, Ya. itu yang penting kita menghargai mereka, menghormati mereka. Kalau toh datang di rumah atau di tempat kita kediaman atau di mana, saya selalu katakan biar cuma akuah saja disodorkan kepada mereka, mereka sudah bersyukur. Ya. Tidak ada yang mereka merasa sesuatu kecuali cuma penghargaan terhadap mereka. Sehingga di sini istilah baru baca lepo, artinya kita harus di bawah lah, bukan kita selalu di atas. Ya. Sehingga masyarakat alhamdulillah kita sulit tidak punya tapi pemerintah memberikan kita penghargaan negeri paling bahagia, paling aman, paling tinggi pertumbuhan ekonomi katanya. Oh, Masya Allah. Saya bilang sama presiden, mana bahagianya, saya lebih susah. Tapi itulah katanya penilaian. Indikatornya kan pasti sudah ada ya. Ya. Jadi saya selama ini saya melihat itu masyarakat kalau mereka memilih kita, pasti ada satu tanggung jawab paling berat sekali. Dan salah satu paling berat karena mereka sudah menitipkan amanah kepada kita. Ya paling kurang kita harus menghargai mereka lah. Itu saja saya kira. Mereka meminta sesuatu kepada kita cuma itu saja. Jangan kita merasa karena sok kalau kita pejabat terus bisa membentak mereka. Ya. Dan itu karena saya bangun masjid raya yang ada ini, yang sekarang ini ayat Quran itu sehari durasinya, diantaranya itu apa? Ya. Wabi rahmatin minallahi lintalahum fadlan lahum fadlan dan fadlu min khali. Itu saya lihat ayat-ayat ini paling cocok sekali untuk para politisi sebenarnya. Artinya dengan rahmat Allah ya, kita harus punya hati yang lembut ya. Karena kata Allah, kalau kau berhati keras dengan mereka, ya mereka akan lari meninggalkan engkau ya Rasulullah. Nah, jadi ya kita harus punya rasa ada kelembutan, memang ada keras, ya tegas, tetapi kita juga harus berpikir untuk sesuatu yang lembut kepada mereka. Mari Baronda Kasovivi. Ke wisata hutan mangrove Guraping
Maluku Utara. Nah, ini ada produk teh dan kopi dari ibu-ibu Dinas Kehutanan. Oh, Dharma Wanita Dinas Kehutanan. Ini ada teh rempah. Coba aku hirup dulu. Masya Allah enak. Kebetulan saya tidak terlalu suka dengan gula, tapi ini aromanya luar biasa. Saya harus bawa nanti ini ya. Kalau kopi rempahnya kemarin saya sudah coba. Ada kopi urakannya juga. Alhamdulillah enak. Ya. Oke.